Pemirsa, Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Jakarta Utara mengalami kelebihan kapasitas. Ribuan kapal nelayan memilih parkir dan tidak melaut, membuat pelabuhan kian sesak. Lalu apa solusi untuk mengatasi semrautnya Pelabuhan Muara Angke? Selengkapnya dalam Garis Batas. Muara Angke semakin padat. Kapal-kapal berjejer rapat di dermaga, menyisakan ruang gerak yang makin terbatas bagi nelayan aktif. Aktivitas bongkar muat hasil tangkapan pun kerap tersendat. Ratusan kapal nelayan nonaktif masih bersandar di pelabuhan. Kapal-kapal mangkrak ini memakan ruang, memicu semrawutnya lalu lintas kapal dan memperparah kepadatan di Muara Angke. Sebagian nelayan memilih tidak melaut karena cuaca ekstrem, hingga kendala administrasi seperti izin berlayar dan pajak kapal yang belum tuntas. Akibatnya, puluhan kapal aktif kesulitan keluar masuk pelabuhan. Bahkan, sebagian nelayan terpaksa menunda melaut karena terjebak di tengah kepadatan. Pemirsa, saat ini saya tengah berada di dermaga Muara Angke yang memang semakin hari semakin sesak. Ribuan kapal pemirsa berhimpitan di dermaga Muara Angke ini yang disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama adalah karena buruknya cuaca akhir-akhir ini membuat kapal tidak melaut dan menumpuk di dermaga Muara Angke ini. Lalu juga karena adanya banyak antrian BBM dan juga bahkan karena ada banyaknya juga kapal yang rusak, terbengkalai, tidak lagi beroperasi selama bertahun-tahun. Kini pemirsa, ruang gerak nelayan semakin terbatas, menyulitkan aktivitas harian mereka dalam melaut dan juga memuat hasil tangkapan. Saat ini juga kondisi nelayan kecil, posisinya semakin yang menjadi paling rentan. Dan meskipun sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah, namun kepadatan overload dermaga Muara Angke ini masih terus dirasakan oleh para nelayan. Pertanyaannya, sampai kapankah para nelayan kecil harus terpinggirkan di dermaga yang seharusnya menjadi tempat mereka bertahan hidup? Di tengah kondisi ini, nelayan kecil berada di posisi paling rentan. Mereka harus berbagi ruang dengan kapal rusak dan kapal yang tidak lagi beroperasi. Nelayan berharap pemerintah menyediakan dermaga khusus bagi kapal-kapal yang tidak lagi beroperasi, agar aktivitas melaut dan distribusi hasil tangkapan kembali lancar, dan perputaran ekonomi warga pesisir tidak terus melambat. Kalau menurut saya pribadi sih ya, satu ya dermaganya ya harus diperluas. Juga ini kan ada alternatifnya di Kali Adem, tapi kan di sana kan lokasinya lain apa, walaupun di keruk udah dikasih dalam, tapi kena gelombang pasirnya masuk lagi. Keluar dari dermaga untuk mencapai lewat kapal yang nggak terlalu lama, ya kan. Cuman untuk perjalanan ya kemungkinan 4 hari 4 malam. Betul, untuk perjalanan. Lokasi pemancingan. Untuk masuk dermaga sih kan biasanya ada kapal yang keluar, kapal yang masuk, ya kan. Dan kemungkinan saat ini aja cuaca lagi buruk, jadi diundur waktu. Jadi ya begitulah, susah untuk kesana kesini. Pelabuhan Muara Angke yang seharusnya memiliki daya tampung sekitar 500 kapal, kini terpaksa menampung lebih dari 1.500 kapal.
Kondisi ini menyebabkan kapal membutuhkan waktu hingga 8 jam hanya untuk menurunkan hasil tangkapan. Yang mangkrak harus segera dikeluarkan karena ini mengganggu, memenuhi tempat. Kemudian izin, ada keluhan juga dari pemilik dan nakoda kapal bahwa izin untuk berlayar itu kemarin terhambat, agak telat gitu. Ini supaya segera dipercepat izin ini supaya kalau udah dapat izin dia bisa berlayar lagi. Keluhan terkait lambannya proses perizinan berlayar, proses yang terhambat membuat kapal tertahan terlalu lama di pelabuhan dan semakin menambah kepadatan. Merespons hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat penerbitan izin sekaligus membenahi manajemen pengelolaan pelabuhan. Jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap, tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat karena ini kan bayangkan sudah berapa ribu yang bekerja di sini dan itu adalah menggerakkan ekonomi. Ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian kita untuk supaya bisa terus bergerak. Yang kedua, manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan ini akan kita bicarakan dengan Dinas DKI untuk kemudian dikelola dengan baik. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI menegaskan, Muara Angke bukan sekadar pelabuhan, melainkan ruang hidup nelayan. Normalisasi dan penataan menyeluruh dinilai mendesak agar nelayan kecil tidak terus terpinggirkan. Muara Angke itu tidak hanya sebagai tempat bersandarnya kapal ya, tapi bahkan itu menjadi ruang hidup bagi para nelayan. Dan poin garis bawahnya itu yang di bold ya, bahwa Muara Angke adalah ruang hidup para nelayan, sehingga ketika terjadi gangguan seperti ini maka normalisasi harus segera ditunaikan, kan demikian. Tapi maksud kami adalah kapasitas pelabuhan ini, terus jumlah perizinan yang ada mestinya kan dihitung dengan cermat. Maka ketika terjadi cuaca ekstrim, ada nelayan-nelayan yang tidak melaut, ada tumpukan di sana, kemudian ada nelayan yang datang. Nah itu perlu dihitung dengan cermat sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Tanpa penataan serius, Muara Angke berisiko kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan rakyat. Nelayan kecil hanya bisa menunggu dan berharap agar ruang hidup mereka tak terus terdesak oleh semrawutnya pengelolaan.